Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Tanah Batak banyak menyimpan sejarah yang sangat-sangat unik ya. Salah satu sejarah yang sangat unik dari Tanah Batak adalah di mana ada seorang bernama Helmut Volkening yang lahir di Pearaja. Pearaja itu di mana? Pearaja itu berada di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Siapa Helmut Volkening ini? Kemudian ternyata tidak hanya Helmut Volkening orang kelahiran Indonesia yang bergabung dengan tentara Jerman saat Perang Dunia Kedua. Ada lagi, ada berapa orang? Ada 3 orang ternyata. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa Belanda mempersilahkan misionaris dari Jerman ke Tanah Batak atau ke Sumatera Utara? Kenapa? Padahal kan saat itu Belanda dengan Jerman itu musuhan ya. Saat Perang Dunia Kedua itu Jerman dan Belanda itu musuhan. Lalu kenapa Belanda mengizinkan orang-orang Jerman atau misionaris dari Jerman ini datang ke Tanah Batak atau ke Sumatera Utara? Apa tujuannya? Apa alasannya? Apakah ini bagian daripada taktik atau strategi penjajahan? Apakah ini sengaja didatangkan untuk apa? Untuk melunakkan atau untuk menjajah Tanah Batak? Apakah ini bagian daripada strategi daripada Belanda seperti yang dilakukan oleh Belanda terhadap Aceh, yaitu mengirimkan seorang orientalis bernama Snok Rugronje? Menurut saya ini semacam misteri ya, semacam misteri yang harus kita bongkar. Nah, yang bikin saya terkejut dari sejarah unik yang ada di Tanah Batak ini adalah ternyata menurut penelitian dari seorang sejarawan asal Jerman bernama Dr. Uli Kojok, beliau ini meneliti ternyata Sisingamangaraja sering berkirim surat dengan Nommensen, seorang misionaris asal Jerman. Dan beliau ini tidak hanya cuman ngarang-ngarang doang, tapi bukti surat-suratnya ada di Jerman. Beliau ini berkebangsaan Jerman dan di sana ada arsip-arsip tulisan-tulisan daripada Sisingamangaraja terhadap Nommensen. Saat itu sebenarnya Sisingamangaraja itu ingin mengajak Nommensen berdamai. Tidak mau sebenarnya bermusuhan dengan Nommensen. Sisingamangaraja dalam surat itu mengajak berunding, mengajak damai untuk membangun Tanah Batak. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa Nommensen saat itu tidak membalas, menggubris, ya, tidak merespon surat daripada Sisingamangaraja? Kenapa? Kenapa Nommensen saat itu lebih memihak Belanda daripada Sisingamangaraja? Menarik untuk dibahas, karena semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan referensinya ya. Jadi kalau misalnya di antara sahabat yang nonton video ini komplain gitu, nggak setuju apa yang saya katakan, komplainlah sama yang bikin sumber dan referensinya. Jadi ada seorang tentara Jerman yang lahir dari Tanah Batak. Beliau ini lahirnya di Pearaja. Pearaja itu di daerah Tapanuli Tengah ya. Beliau lahir pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1944. Menurut sumber, Helmut Volkening ini adalah anak dari seorang misionaris Jerman yang bertugas di Tanah Batak, kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Jerman. Helmut Volkening ini dikenal sebagai seorang tentara yang berani dan memiliki pengalaman tempur yang luas. Bahkan beliau ini dinobatkan sebagai pahlawan. Ia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat lokal di Tanah Batak. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, Belanda mengizinkan para misionaris ke Jerman itu dalam rangka apa? Padahal kan mereka ini kan musuhan, musuh bebuyutan. Mereka saat Perang Dunia Kedua itu ya saling bunuh-bunuhan ya. Tapi kenapa Belanda itu mengizinkan misionaris? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya terbelalak ya. Berdasarkan sumber ya, Belanda mengizinkan para misionaris dari Jerman ke Tanah Batak itu karena beberapa alasan. Alasan yang pertama itu karena alasan politis dan ekonomis ya. Kerjasama dengan Jerman. Pada abad ke-19, Belanda dan Jerman memiliki hubungan diplomatik yang baik. Belanda membutuhkan dukungan ya dari Jerman. Dalam apa? Dalam menghadapi ancaman dari negara-negara lainnya seperti Inggris,
dan Prancis. Jadi ada alasan yang sangat politis ternyata. Mereka mengizinkan misionaris dari Jerman datang ke Indonesia saat itu. Kemudian ada alasan lain misalnya seperti pengembangan ekonomi ya. Belanda ingin mengembangkan ekonomi di Tanah Batak dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misionaris Jerman dapat membantu dalam proses ini dengan memperkenalkan teknologi dan metode pertanian yang lebih modern ya. Jadi saat itu Tanah Batak itu dijadikan sebagai daerah pertanian yang sangat subur ya. Ada banyak pertanian dari sana, tanaman-tanaman muda ya seperti kopi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada alasan lain misalnya alasan agama dan sosial, penyebaran agama Kristen. Belanda ingin menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak dan misionaris Jerman dapat membantu dalam proses ini. Kemudian pembangunan infrastruktur misalnya, misionaris Jerman dapat membantu dalam membangun infrastruktur ya seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Batak. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, Belanda itu nggak hanya menjajah ya, tapi mereka juga bangun sekolah, bangun rumah sakit, dan lain sebagainya. Ada beberapa misionaris asal Jerman yang dikirim ke Tanah Batak atas prakarsa dari RMJ ya, sebuah organisasi misionaris Protestan yang berbasis di Jerman. Jadi di Jerman itu ada semacam organisasi misionaris ke seluruh dunia ya. Dan pada tahun 1861 RMG mengirimkan 4 misionaris ke Tanah Batak dan direstui oleh Belanda. Siapa itu? Yang pertama itu Nommensen, yang kedua itu Peter Jansen, yang ketiga itu R. Usteri, yang ketiga itu Hendrik ya. Jadi itulah alasannya kenapa nama-nama orang Batak itu ada yang bernama Hendrik, ada yang bernama Peter, ada yang bernama Johnson. Jadi nama orang Batak itu sekarang sudah keren-keren ya, modern-modern, ada yang bernama Edward dan lain sebagainya. Kemudian mereka tiba di Tanah Batak pada tahun 1862 dan mulai melakukan kegiatan misionaris di daerah tersebut ya, seperti Nommensen misalnya. Nommensen adalah salah satu misionaris yang paling berpengaruh di Tanah Batak dan dikenal sebagai raja guru oleh masyarakat Batak atau biasa disebut dengan Opu Nommensen. Nah, sekarang kita tiba pada momen menegangkan daripada video ini. Apa itu? Nommensen dan Sisingamangaraja pernah berkirim surat. Ini berdasarkan penelitian dari seorang sejarawan antropolog bernama Uli Kozok. Ya, jadi Uli Kozok ini punya akses meneliti sampai ke Jerman ya, karena beliau ini berkebangsaan Jerman dan Nommensen juga kebetulan berkebangsaan Jerman. Jadi surat-surat daripada Sisingamangaraja itu dibongkar kembali oleh peneliti bernama Uli Kozok ini. Ternyata mereka memiliki hubungan yang kompleks ya, terutama dalam beragama ya. Mereka juga punya persahabatan dan punya konflik juga. Menurut Uli Kozok ya, seorang peneliti dan ahli sejarah Batak, Sisingamangaraja ke-12 pernah berkirim surat ke Nommensen untuk meminta damai. Wow, luar biasa ternyata ya. Saya tidak pernah menemukan fakta sebelumnya seperti ini ya. Ternyata Sisingamangaraja itu hatinya tuh damai ternyata ya. Nggak seperti yang dikisahkan bahwa Sisingamangaraja itu sangat tidak ada kompromi dengan orang-orang Belanda, orang-orang misionaris, sangat membenci yang menyebarkan agama Kristen. Enggak, ternyata Sisingamangaraja itu meminta damai melalui surat-suratnya. Siapa yang menuliskan surat-surat dari Sisingamangaraja ini? Asistennya. Jadi sebenarnya pada sejarahnya Sisingamangaraja itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menyurat ya. Dan asistennya lah. Siapa yang ngajari asisten daripada Sisingamangaraja ini? Nommensen, misionaris yang datang dari Jerman ya. Itu yang mengajari orang Batak membaca dan menulis ya. Makanya misionaris ini membangun sekolah ya, rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi Uli Kozok dalam bukunya Sisingamangaraja ke-12 dari pemberontakan ke pahlawan nasional tahun 2009, beliau menyebutkan bahwa Sisingamangaraja mengirimkan surat kepada Nommensen pada tahun 1907 di mana ia meminta dan mengajak Nommensen untuk bekerja sama dengan membangun Tanah Batak. Namun naasnya Nommensen tidak menggubris surat itu.
Nommensen saat itu bekerja sama dengan Belanda ya untuk melawan Sisingamangaraja. Saya adalah orang yang sangat mengagumi keberanian atau wawasan daripada Sisingamangaraja. Ya, saya sangat mengagumi keberanian daripada Sisingamangaraja, dan bahkan banyak saya melahap buku-buku yang berbau sejarah tentang Sisingamangaraja. Sangat-sangat suka saya melihat perjuangan daripada Sisingamangaraja melawan penjajah saat itu. Surat tersebut menunjukkan bahwa surat yang dikirimkan oleh Sisingamangaraja itu memiliki pandangan yang luas ingin membangun hubungan yang baik dengan Nommensen, meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun seribu sayang ya, surat tersebut tidak mendapatkan respon yang diharapkan dari Nommensen, dan konflik antara Sisingamangaraja dan pemerintah kolonial Belanda terus berlanjut hingga akhirnya Sisingamangaraja gugur dalam pertempuran pada tahun 1907. Wow, harusnya Sisingamangaraja nggak usah sampai sebegitunya ya, sebegitu tragisnya ya kematiannya melawan penjajah Belanda. Ya kalau bisa berdamai nggak apa-apa, sok aja berdamai, nggak jadi masalah kan. Tapi Nommensen, kenapa Nommensen saat itu tidak menyetujui perdamaian? Bukankah agama itu mengajarkan kita untuk berdamai, memaafkan musuh kita? Kenapa Nommensen saat itu tidak memaafkan Sisingamangaraja? Walaupun misalnya Sisingamangaraja, ya bisa aja Sisingamangaraja menghalang-halangi ya misionaris, tapi harusnya kan dimaafkan. Itu yang saya sayangkan daripada Nommensen ya. Nanti di next video kita akan bahas kupas tentang hubungan antara Sisingamangaraja dengan Nommensen ini ya, karena menurut saya ini sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menarik untuk dibongkar kembali. Kemudian kita kembali ke tentara Jerman yang lahir di Indonesia. Ada selain Helmut Pockening ya, ada lagi yang bergabung dengan tentara Belanda. Siapa mereka itu? Apakah mereka selamat dunia akhirat? Apakah mereka itu modar? Menarik ya untuk kita bahas. Ada lagi selain Helmut Pockening. Siapa itu? Paul Wirtz ya. Paul Wirtz ini lahir pada 1892 dan meninggal pada tahun 1955. Beliau ini adalah seorang etnolog dan peneliti asal Swiss Jerman. Beliau ini lahir di Belanda dan bekerja di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Wirtz dikenal karena karyanya dalam bidang teknologi dan antropologi, terutama tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Wirtz lebih dikenal dengan karyanya dalam bidang etnologi dan antropologi, serta karena ia bekerja di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Ia juga dikenal karena karyanya tentang suku-suku di Indonesia seperti suku Dayak dan suku Toraja. Kemudian selain Wirtz, ada lagi yang bekerja dengan tentara Jerman saat itu. Siapa itu? Eduard van Bredow ya. Beliau ini adalah seorang Indo-Eropa yang lahir di Indonesia pada akhir abad ke-19. Sekarang saya berpikir seperti ini ya guys ya. Kalau misalnya saat itu Belanda masih tetap menjajah Konoha misalnya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Disclaimer on ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Makanya sengaja saya menggunakan Konoha. Jadi sekarang saya berpikir seperti ini. Kalau misalnya Konoha itu masih tetap stay dijajah oleh Belanda ya sampai sekarang ini, ya bisa aja pesepak bola Konoha sekarang ini tidak meminjam ya dari Belanda, ya membela negaranya sendiri ya. Misalnya Belanda bekerjasama dengan Konoha misalnya, bisa aja pemain-pemain dari Indonesia itu banyak yang selevel internasional, selevel dunia, ya kan? Who know? Kenapa? Karena ya orang-orang Belanda itu sangat suka yang namanya sepak bola. Seperti yang kita lihat sekarang ini, timnas Indonesia itu, udah kayak orang Belanda semua, udah bukan keturunan lagi, tapi kayak orang Belanda semua. Tapi nggak jadi masalah, sah-sah aja kalau misalnya timnas Indonesia itu dipenuhi oleh orang-orang Belanda, sah-sah aja, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu ya, saya melihat ya, kalau boleh jujur ya, pemerintah Konoha itu nggak lebih baik daripada pemerintah Belanda. Walaupun Konoha dijajah, saya tidak menyangkal ya kejahatan yang dilakukan oleh Belanda. Saya tidak menyangkal itu ya. Jangan berpikir saya membela Belanda. Tapi kalau saya melihat pemerintahan Konoha sekarang ini,
lebih brutal dari penjajahan Belanda. Korupsi di mana-mana, ijazah palsu, ya, penindasan terhadap rakyatnya, pembodohan. Mereka happy, pejabat Konoha itu happy. Ada juga yang baik, tapi rata-rata ya instansi MPR, bukan MPR, maksudnya DPR di Konoha itu salah satu instansi yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Itu bukti bahwa pemerintah Konoha itu sangat-sangat buruk, ya, sangat-sangat buruk citranya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Belanda, bahkan Belanda itu ada satu orang pemerintahan Belanda dulu yang pernah mengusulkan hukum metong koruptor, tapi sayang, seribu sayang, beliau ini langsung dipindahkan. Jadi korupsi itu sebenarnya sudah membudaya dari dulu, ya, tidak hanya menusuk sampai ke tulang-tulang, ya, tapi sudah bagian daripada DNA warga Konoha. Korupsi itu sudah bagian daripada DNA warga Konoha. Ini sangat susah. Di Konoha itu, ya, kalau misalnya ada orang yang lihat tuh Oten korupsi 300T, padahal sebenarnya itu kan kerugian, jumlah kerugian, bukan literally benar-benar yang dikorupsi 300T, enggak. Dan saya melihat di Konoha itu, ya, saya tidak membela Oten, ya, sok aja kalau mau hukum metong juga sok aja, ya. Nggak jadi masalah. Tapi saya melihat ini semacam ditumbalkan, ya. Jadi misalnya ada artis nih, ya, kebetulan suaminya Sandra Dewi misalnya, ya, kebetulan jadi artis misalnya, dan ditumbalkan karena apa? Karena terkenal. Ya udah, kita tumbalkan aja lah, ya, Harvey Moise ini kasih 20 tahun biar masyarakat pada diem misalnya, ya. Tapi kan di belakang itu kita nggak tahu kan siapa yang sebenarnya yang jadi dalangnya, kita nggak tahu kan, ketutup semuanya. Kenapa? Karena Harvey Moise ini. Jadi warga Konoha itu ada sedikit rasis, ya, karena beliau ini Oten misalnya, ya sok aja kan, kalau mau hukum metong juga nggak ada masalah. Tapi yang saya fokuskan itu, ya, mungkin warga Konoha itu marah-marah terhadap Harvey Moise ini karena mereka nggak kebagian kali, ya. Coba kalau mereka kebagian, dikasih misalnya, kasih 1 miliar deh, ya, per orang, pasti diam 1000 bahasa, nggak bakal ada yang namanya itu Oten korupsi, itu Oten korupsi. Nah, apaan? Ya karena nggak kebagian aja sih sebenarnya, ya, menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan, ya, dari pemerintahan Belanda dengan sekarang ini lebih brutal, ya, korupsinya itu gila-gilaan Konoha. Bahkan yang ngajarin korupsi Belanda itu warga Konoha. Jadi korupsi di Konoha itu sudah masuk ke DNA warga Konoha. Jadi kalau tidak korupsi seperti asing gitu, warga Konoha itu seperti asing kalau misalnya tidak ada yang namanya korupsi. Sungguh di luar nurul. Ya, tapi walaupun saya mengatakan bahwa, ya, pemerintahan Belanda itu tidak hanya menjajah, ya, tetap mereka membangun, ya, pemerintahan dan sebagainya. Bahkan undang-undang Konoha sampai sekarang ini dipakai dari buatan Belanda itu. Ya, bayangkan coba, undang-undang kita, institusi kita itu dari apa? Dari Belanda, saking bagusnya, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan jangan menggunakan undang-undang kolonial dan sebagainya, ya, pertanyaannya, emang kita bisa bikin tandingan sebagus itu, sebagus undang-undang daripada kolonial itu? Kan permasalahannya di situ. Emang kita bisa bikin tandingan baru lagi? Enggak kan? Jadi menurut saya ini sangat ini, ya, sangat konyol, ya. Warga Konoha kan selalu mengeluh, Belanda itu bangsa penjajah, padahal undang-undang yang dibikin oleh Belanda itu, ya, dipakai Konoha sampai sekarang ini. Bayangkan coba, undang-undang yang digunakan oleh kolonial Belanda itu kita pakai. Sebenarnya kalau boleh jujur, ya, sampai kiamat pun Konoha akan dijajah. Penjajahan itu nggak bakal bisa hilang, guys. Cuma beda ini doang, beda caranya doang. Zaman dulu, ya, penjajahan itu seperti perbudakan, terus perbudakan dihapuskan, terus diganti dengan apa? Penjajahan menggunakan fisik. Sekarang diganti lagi dengan apa? Dengan menggunakan ekonomi, penjajahan ideologi, ya.
tetap sebenarnya penjajahan itu pasti ada. Nggak mungkin penjajahan itu hilang ya, selagi kita bodoh. Sekali lagi saya katakan, selagi kita bodoh, penjajahan ini tetap ada. Kita tidak bisa yang lepas namanya penjajahan kalau kita masih bodoh. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Kalau ada mau ditanyakan, mau di request, silahkan tulis di kolom komen ya. Menurut kalian gimana? Saya Ray Konoha, salam rasional.